Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Jordi Zaidan dengan NIM 2005-121-4023 dari kelas SI 2020A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses, yaitu Height Rationing atau HRN. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti definisi dari penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Proses merupakan unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Adapun tugas dari penjadwalan yaitu yang pertama memutuskan proses yang harus berjalan dan memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan, optimasi kinerja menurut kriteria tertentu. Yang pertama adalah fairness atau adil. Merupakan proses mempunyai sifat adil terhadap job-job dalam antrian proses. Dalam artian semua job yang terdapat dalam antrian proses akan mendapatkan jatah waktu eksekusi secara adil atau sesuai dengan jatah waktu eksekusi. Semua job dalam antrian proses akan diberlakukan sama oleh prosesor dan tidak ada proses yang mengalami starvation maupun deadlock. Yang kedua adalah efisiensi, merupakan proses membandingkan rasio waktu sibuk prosesor. Karena tujuan dari teknik penjadwalan proses adalah untuk menjaga supaya prosesor selalu dalam keadaan sibuk, selalu dalam status proses sehingga efisiensi waktu proses dapat tercapai secara maksimal. Response time, waktu yang digunakan untuk menunggu job dalam antrian proses sampai job tersebut mulai dilakukan eksekusi atau proses. Semakin besar nilai response time-nya, maka akan mempengaruhi job yang berada di belakangnya menunggu dalam waktu yang lama. Begitu juga akan mempengaruhi nilai turnaround time-nya. Sasaran dari teknik penjadwalan proses adalah meminimalkan waktu tunggu atau waktu tanggap terhadap proses. Turnaround time, besarnya waktu eksekusi dengan waktu tunggu. Maksudnya besarnya waktu yang dihabiskan dari saat job mulai masuk ke sistem atau ready sampai proses tersebut selesai untuk dieksekusi atau completion. Sasaran dari teknik penjadwalan proses adalah untuk meminimalkan turnaround time. Yang terakhir yaitu throughput, merupakan jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam sekian waktu. Semakin banyak waktu throughput yang tersedia, maka semakin banyak pula job yang dapat dieksekusi. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem, diekspresikan sebagai penjumlah waktu eksekusi atau waktu pelayanan job dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Tipe-tipe penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah dalam menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Dan yang terakhir yaitu penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Strategi penjadwalan. Terdapat penjadwalan non preemptif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses itu selesai. Dan penjadwalan preemptif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. Algoritma penjadwalan. Algoritma non preemptif.
Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif antara lain yang pertama FIFO atau First In First Out atau FTFS, First Come First Serve. Yang kedua SJF, Shortest Job First. Yang ketiga HRN, High Ratio Next yang akan kita bahas nanti, dan MFQ, Multiple Feedback Queue. Algoritma preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi preemptif antara lain round robin, SRF, Shortest Remaining First, GS Priority Scheduling, dan GS Guaranteed Scheduling. Algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Penjadwalan tanpa prioritas, semua proses akan dianggap sama atau setara. Lalu penjadwalan berprioritas, prioritas berbeda. Yang pertama terstatis atau prioritas yang tak berubah, memiliki keunggulan, mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Dan mempunyai kelemahan yaitu penjadwalan prioritas statis tidak tanggap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Dinamis memiliki keunggulan, waktu tanggap sistem yang bagus dan memiliki kelemahan. Implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead yang lebih besar dibanding mekanisme prioritas statik. Algoritma penjadwalan HRN, High Ratio Next, merupakan penjadwalan non preemptif dan berprioritas dinamis. Algoritma ini untuk mengoreksi kelemahan algoritma SJF atau menyempurnakan penjadwalan dari algoritma SJF. Proses yang menunggu lama mendapat prioritas atau kesempatan lebih baik. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Disebut HRN atau High Ratio Next karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani terlebih dahulu. Adapun istilah-istilah dalam perhitungan penjadwalan HRN. Yang pertama dalam proses AT, PT, ST, FT, RT yang mempunyai arti AT awal time atau waktu kedatangan, PT first time atau waktu yang dibutuhkan, ST start time waktu mulai, FT finish time atau waktu selesai, dan RT response time atau waktu merespon. Dimana FT memiliki rumus yaitu FT sama dengan ST ditambah PT dan RT sama dengan FT dengan AT. Untuk mencari nama proses dari P1 sampai P5 yang akan dilayani terlebih dahulu, maka kita harus menggunakan tabel untuk mencari rasio yang berada di sebelah kanan. Berikut merupakan contoh soal dari penjadwalan HRN, High Ratio Next. Dalam contoh soal berikut, nama proses dari P1 sampai P5. P1 mempunyai AT 0, PT 5. P2 memiliki AT 2, PT 12. P3 memiliki AT 4, PT 14. P4 memiliki AT 6, PT 2. P5 memiliki AT 8 dan PT 5. Penyelesaian untuk P1, karena P1 datang pada saat 0, maka P1 dilayani terlebih dahulu dengan start time 0 dan finish time 5. Kemudian dihitung rasio penalti untuk proses yang akan dilayani selanjutnya. Maka hasilnya akan seperti ini, dan untuk mencari RT atau response time yaitu dengan rumus RT sama dengan FT dikurangi AT, di mana FT sama dengan 5, FT sama dengan 5 dan AT sama dengan 0, maka 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Untuk mencari P2 sampai P5,
mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, maka kita harus menggunakan atau harus mencari rasio penaltinya. P2 memiliki tiba selama 3, P3 memiliki tiba selama 1, P4 dengan 1, dan P5 dengan 3. Tiba selama itu didapatkan dengan Ft dari P1 dikurangi At dari P2, P3, P4, dan P5. Di mana Ft dari P1 yaitu 5 dikurangi At dari P2 yaitu 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 5 dikurangi 4 sama dengan 1, 5 dikurangi 6 sama dengan min 1, dan 5 dikurangi 8 sama dengan min 3. Hasil rasio yang paling besar merupakan yang akan diproses terlebih dahulu. Dari perhitungan rasio penalti tersebut, rasio paling besar adalah P2 dengan memiliki nilai 1,25, maka P2 akan dilayani terlebih dahulu. Maka start time dari P2 yaitu 5 karena finish time dari P1 5 dan P2 mulai di 5. Kemudian untuk finish time-nya yaitu BT ditambah ST yaitu 12 tambah 5 sama dengan 17. Untuk mencari RT maka FT dikurangi AT yaitu 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Untuk tabel gancaknya yaitu P1 dimulai dari 0 sampai 5, 0 start time lalu finish time-nya 5 merupakan proses dari P1. Kemudian dilanjutkan dengan P2 dengan start time 5 sampai finish time 17 yang merupakan proses dari P2. Lalu setelah mencari P2 kita akan mencari P3, P4, dan P5. Sama seperti tadi yaitu nilai tiba sama didapatkan dari Ft dikurangi At dari P3 sama sampai P5, di mana Ft dari P2 yaitu 17, lalu At dari P3 yaitu 4, At dari P4 yang 6, At dari P5 yaitu 8, di mana 17 dikurangi 4 sama dengan 13, 17 dikurangi 6 sama dengan 11, dan 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Hasil rasio yang paling besar merupakan yang akan diproses terlebih dahulu. Dari perhitungan rasio penalti tersebut, rasio paling besar adalah P4 dengan nilai 6,5, maka P4 akan dilayani terlebih dahulu. Start time dari P4 yaitu 17 dan di finish time 19 didapatkan dari 17 ditambah 2 yaitu 19. Untuk gancaknya yaitu finish start time-nya dari 17 dan finish time-nya di 19 merupakan proses dari P4. Lalu tinggal P3 dan P5. Untuk mencari P3 atau P5 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Sama seperti tadi, tiba selama didapatkan dengan Ft dikurangi At dari P3 dan P5, di mana Ft dari P4 yaitu 19 dikurangi At-nya P3 sama dengan 4 dan 19 dikurangi At-nya P5 sama dengan 8. 19 dikurangi 4 sama dengan 15, 19 dikurangi 8 sama dengan 11. Hasil rasio yang paling besar merupakan yang akan diproses terlebih dahulu. Dari perhitungan rasio penalti tersebut, rasio paling besar adalah P5 dengan nilai 2,83. Maka P5 akan dilayani terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan dengan P3. Maka P5 dengan start time-nya 19 dan di finish time 24. 24 diperoleh dari 19 ditambah 5. Lalu dilanjutkan dengan P3. P3 dengan start time-nya 24 ditambah 14 menjadi Ft-nya dari 38. Dan di gancaknya yaitu
P5 dengan start time 19, di finish time 24. Kemudian proses P3 dimulai dari start time-nya 24 dan sampai di 38. Untuk mencari RT-nya, RT dari masing-masing P1, P2, P3, P4, dan P5, maka FT dikurangi AT. Untuk P1, FT-nya 5, AT-nya 0, maka 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Untuk P2, 17 dikurangi 2, maka AT-nya sama dengan 15. Untuk P3, FT-nya 38 dan AT-nya 4, maka 38 dikurangi 4 sama dengan 34. Untuk P4, FT-nya 19 dan AT-nya 6, maka 19 dikurangi 6 sama dengan 13. Dan untuk yang P5 mempunyai FT itu 4 dan memiliki AT 8, maka 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Maka hasilnya akan seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa yang akan dilayani terlebih dahulu adalah P1, kemudian dilanjutkan dengan P2, lalu P4, lalu P5, dan P3. Penerapan algoritma HRN pada kehidupan atau teknologi. Di sini saya memilih sistem informasi bengkel. Kenapa? Karena pada bengkel tentunya memiliki beberapa mekanik dan tentunya konsumen lebih banyak dari mekaniknya. Dari persoalan tersebut, tentunya para konsumen ingin dilayani terlebih dahulu. Maka dengan menerapkan penjadwalan HRN, maka sistem informasi bengkel dapat mengatur jadwal konsumen yang akan dilayani terlebih dahulu dengan menanyakan keluhan-keluhan konsumen, lalu menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Kemudian, dengan menerapkan penjadwalan algoritma HRN, maka layanan dengan prioritas atau waktu tinggi yang akan dilayani terlebih dahulu. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam menjawab soal atau menjelaskannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.